impact dari kekalahan dengan kita, sepertinya nggak terima kan. Federasi Vietnam sepertinya nggak terima kalah. Betul. Karena selama ini kan mereka, kita nggak pernah, Vietnam nggak pernah kalah sama kita. Tiba-tiba kok tiga kali pertemuan terakhir kalah terus. Korbannya si Philip. Kalau Vietnamnya lagi nggak bagus, kenapa di pertemuan pertama di GBK, di babak pertama, Vietnam yang lebih dominan kok. Karena yang membuat tim itu menang, kalau defense-nya itu solid. Ini terbukti kan di 2 match lawan Vietnam, defense kita solid, kita bisa menang 2 kali. Kembali bertemu dengan saya Hasan Abdul Ghani di acara Hassani Corner. Kali ini saya khusus mengundang, karena banyak kali permintaan dari teman-teman Hassani Corner, Bung, kapan lagi ngundang Bung Binder? Hari ini saya mengundang kembali Bung Binder. Apa kabar Bung? Baik Pak, baik. Lama kita nggak ketemu. Iya betul, lebih dari sebulan ya. Ya, dulu waktu kita bahas tentang timnas, wah orang sangat tertarik gitu. Iya, karena kita bahasnya kan sesuai dengan fakta. Gak ada yang kita tambahin, gak ada juga yang kita kurangin kan. Apa istilahnya? No hate, no apa? No hate, no politics, only football. Iya dong. Gua suka itu bahasa. Iya, makasih Pak. Bung Binder. Iya. Kita mengucapkan selamat dulu kepada timnas. Iya. Karena di luar dugaan yang sudah dinanti-nantikan selama 20 tahun, akhirnya kita membuat kejutan, meraih 3 poin dengan 3-0. Betul. Itu luar biasa menurut saya. Kalau Bung Binder bisa sedikit flashback lah apa yang terjadi di Vietnam atau 2 pertandingan kita lah lawan Vietnam. Kalau bagi saya kemenangan dari timnas ini sangat spesial di 2 pertandingan lawan Vietnam. Yang main di GBK juga spesial, yang main di Hanoi juga spesial. Karena sebelum 2 pertandingan ini, kita gak boleh lupa begitu banyak masalah atau kendala bagi timnas Indonesia. Mulai dari proses naturalisasi Tom Hye dan Ragnar yang tertunda. Kemudian termasuk Nathan. Nathan kan terlambat ngambil Sumpah WNI, tapi kan sudah ngambil sebelum pertemuan pertama. Yang tertunda kan Tom Hye dan Ragnar kan. Kemudian pada saat main di pertemuan pertama, lapangannya lihat aja kayak apa. Ya kan. Jadi ini banyak sekali masalah dan kendala. Tapi timnas bisa menang di pertemuan pertama. Itu tentu kita syukuri. Kemudian jelang pertemuan kedua, sejumlah pemain dari timnas cedera. Demam, sakit, dan pemain-pemain pilar. Beberapa yang tidak berangkat. Ada yang juga berangkat last minute tapi nggak main juga. Tapi kemudian bisa menang lagi. Dengan sangat meyakinkan 0-3. Ada gol dari set piece, dari corner yang saya lupa. Kapan timnas terakhir kali mencetak gol dari corner seperti itu? Ya kan? Padahal kita sudah ada Bagot. Nah, itu. Tapi kan saya nggak ingat kapan kita, kalau nggak salah di Piala AFF pada saat main di Singapura ada dari corner sekali. Ya mungkin Bagot juga yang mencetak gol pada saat itu. Lupa saya lawan Malaysia kalau nggak salah. Tapi sebuah bola yang... Nah, iya kan? Kemudian Ragnar bisa mencetak gol, kemudian Sananta bisa mencetak gol, kita bisa mengalahkan Vietnam di Vietnam. Nah ini kan sesuatu yang terasa sangat spesial bagi kita. Dan memang sih yang kita kalahkan adalah tim sesama negara ASEAN. Tapi kita juga gak boleh lupa bahwa kita lagi bermain di babak kualifikasi untuk ke Piala Dunia. Memang masih jauh nih, tahapannya masih jauh. Tapi kita lagi main bukan di Piala AFF, bukan di kualifikasi untuk ke Piala Asia. Tapi kita lagi main di kualifikasi untuk ke Piala Dunia. Betul. Terus artinya dari semua ini apa? Artinya Indonesia sebetulnya sekarang lagi bersaing untuk masuk ke level dunia. Memang kita berada di zona Asia, tapi kita lagi bersaing untuk masuk ke level dunia. Bahwasannya kita tidak bisa menang di first 2 matches, tapi bisa diputarbalikkan oleh Shin Taeyong di 2 pertandingan ini.
Dan tentu ini kan kemenangan juga berkat team spirit. Ya. Dari para pemain, kemudian dari taktik, jajaran pelatih, dan tentunya jangan lupa juga. Ini yang orang mungkin lupa atau nggak mau dibicarakan. Ada peran dari federasi juga. Ya kan, kita harus fair. Saya termasuk salah satu yang paling sering kritik PSSI, tapi dalam hal ini saya nggak bisa kritik. Bagus sekali support mereka untuk timnas. Ya kan, segala bentuk persiapannya dilakukan secara maksimal. Walaupun yang saya sangat sayangkan, kembali lagi nih ke lapangan, jadi GBK itu. Ya. Itu yang menyulitkan kita untuk meraih kemenangan. Di pertemuan pertama. Artinya waktu kita merebut kemenangan itu dengan kondisi lapangan yang tidak maksimal. Karena mayoritas pemain-pemain kita sekarang sudah bermain di luar negeri. Betul. Kan nggak gampang mau ngalirin bola. Nah, banyak juga orang termasuk kritik Hasan Corner. Saya membuat keberuntungan, kemenangannya beruntung. Yang kemenangan yang pertama. Oke. Sebenarnya banyak orang nggak lihat kenapa permainan kita tidak begitu berkembang waktu di Jakarta, dan jauh lebih bagus saya lihat waktu di Hanoi. Orang nggak duga, orang baru datang dari Eropa, itu kan jet lag. Lembab di Indonesia ini kan, kelembapan itu kan mempengaruhi fisik pemain. Maka itu banyak kita nggak menyadari. Tapi karena memang mereka seorang atlet profesional, hal itu bukan menjadi kendala. Tapi sebagai manusia itu nggak bisa dipungkiri. Betul. Nah, makanya waktu itu SC mengatakan dengan kondisi yang mepet, dia nggak begitu yakin kan. Tapi ternyata motivasi berbeda. Ini yang harus kita apresiasi kepada mereka. Yang kedua, kasihan juga pelatih Vietnam, impact dari kekalahan dengan kita, sepertinya nggak terima kan. Federasi Vietnam sepertinya nggak terima kalah. Karena selama ini kan mereka kita nggak pernah, Vietnam nggak pernah kalah sama kita. Tiba-tiba kok tiga kali pertemuan terakhir kalah terus. Korbannya si Philip Trosier. Nah, ini apakah Vietnamnya jelek atau kita yang sudah lebih bagus? Saya sudah baca pikiran Bapak. Pasti Bapak akan nanya seperti itu karena di sosial media juga banyak yang menilai ini Vietnamnya lagi nggak bagus. Kalau Vietnamnya lagi nggak bagus, kenapa di pertemuan pertama di GBK di babak pertama Vietnam yang lebih dominan kok? Pemain kita sulit keluar dari lapangan tengah. Peluang kita hanya satu, dari Struik melalui hasil individu. No teamwork, gak bisa main. Terus terang Indonesia di babak pertama. Tapi babak kedua bisa berbeda. Karena main lebih cepat. Ada beberapa pergantian pemain. Di pertemuan kedua, berapa peluang dari Indonesia? Bapak hitung nggak? Nggak banyak juga. 4. 4 yang on target dan berbahaya. Tapi bisa mencetak gol. Vietnam berapa? Ada 9. Dari 9 cuma 2 yang on target. Sisanya melenceng. Ball possession Vietnam lebih tinggi. Jumlah passes mereka lebih banyak. Statistik ini kan menggambarkan artinya mereka nggak menurun kan? Artinya kan mereka nggak buruk permainannya. Ini hanya alasan-alasan yang dipakai oleh mereka yang tidak suka dengan keberhasilan timnas. Terserah siapa yang mau marah. Welcome. Tulis saya di kolom komentar ini. Saya nggak peduli kok karena saya mengatakan fair. Artinya timnas kita juga sudah naik. Terus kenapa dipakai alasan-alasan seperti ini? Ini hanya mereka yang memakai alasan ini karena tidak suka. Udah itu, impact timnas menang, ini imbasnya kan ke nama Shin Tae-yong. Bahwa dia berhasil membuat timnas menang. Mungkin juga banyak yang nggak suka sama Shin Tae-yong kan. Jadi alasan ini memang harus dinaikkan di sosial media. Tapi kalau orang yang waras, yang tahu sepak bola itu bagaimana dimainkan, tentu bisa lihat Vietnam nggak buruk. Orang mereka mainnya gak jelek. Cuma memang pelatih Vietnam saat ini sial aja pas ketemu Indonesia lagi bagus. Iya kan? Kalau Indonesia mungkin ketemu Vietnam dengan Philip Trosier 2 tahun lalu, bisa beda ceritanya. Tapi ini Indonesia ini memang sudah progres. Makanya itu saya jujur ya, saya gak bercanda ini. Saya kasihan banget dengan mereka yang berharap timnas ini gagal. Mereka itu siapa? Vietnamnya? Enggak, mereka lah. Yang di sosial media yang berharap bahwa timnas kita ini kalah. Lawan Vietnam 2 kali supaya gak maju. Kasihan kenapa? Apalagi alasan yang mereka mau pakai.
Ya alasan ini yang mereka pakai sekarang kan. Padahal kita semua lihat progres dari timnas is real. Ini bukan mimpi loh. Ini timnas kita mainnya udah oke. Dan Dengan kita, materi yang sekarang ya. udah full tim kita di pertemuan kedua. Ya. Dan kita tidak kemasukan gol di 2 pertemuan lawan Vietnam di kualifikasi ini. Ini kan sudah bagus. Biasanya timnas kan sering kemasukan banyak gol. Betul. Tapi ini kan belum mencapai tujuan kita. Kita masih ada 2 pertandingan lagi tersisa kan. Bung Binder, Ya. kan dengan kehadiran 2 pemain Tom Haye dan Ragnar Orabangun, Oke. itu kan saya baru ngelihat, wah ini Ya. sesuatu nilai plus. Tapi kalau Bung Binder atau penggemar Hassani Corner tahu, saya punya cerita. Oke. 2 nama ini lama benar dibungkus oleh STY. Oh begitu ya. Jadi dari awal udah ada ini nama. Udah ada. Oke. Tapi waktu saya pulang dari luar negeri saat itu masih zaman COVID, saya kena apa istilahnya waktu itu, isolasi apa istilahnya? Iya. Mandiri, isolasi Mandiri. Ya. Itu nama Ragnar Oramangun udah masuk. Oke. Dicoret sama STY. Oh, dicoret ya? Dicoret. Tahun berapa ini, Pak? Tahun 2019 apa 2020 itu, zamannya COVID itu. Oke. Dan Ragnar sudah mau? Ragnar sudah mau. Oke. Baru tahu. Nah, itu waktu itu saya yang pegang tuh. Iya, naturalisasi. betul. Jadi dia masih menginginkan Kevin Dick sama Misliger. Kita bilang Kevin Dick nggak mau. Ini Ragnar mau nggak sama Tom Haye? Ntar dulu deh kata dia. Oke. Jadi semuanya memang harus melalui persetujuan Sintayong. Itu absolutely 100% milik Sintayong. Dia punya tim. Nah dulu mungkin partner dia bertukar pikiran, nggak sekarang mungkin Pak Erik langsung ikut. Jadi SC juga segen kan, background Pak Erik pernah pegang klub besar. Iya. Kalau dulu kan dia mungkin nggak lihat siapa kan. Iya. Tapi dia waktu ngomong sama saya respect kok. Artinya kalau SC ini orangnya nggak seperti dibayangkan orang, dia nggak kaku-kaku. Nggak keras kepala apa? Nggak. Asal make sense aja. Masuk nggak waktu kita argumen sama dia? Jadi ada debat-debat juga? Ada, bukan debat. Ya pernah saya debat waktu kasus, ini kita cerita SC dikit ya, kenapa orang kadang-kadang ngelihat SC itu dari sisi negatif ya. Pernah waktu itu kita di rapat waktu saya masih Esko, kita komplain juga STY. Buat jam latihan, banyak pemain komplain nggak bisa sembahyang. Maghrib waktu itu. Nah, kita undang dia, kita sidang dia, kenapa Anda tidak menghormatin ininya hak si pemain? Ibadah lah ya. Ibadah. Saya yang bilang, STY di Indonesia, sembahyang maghrib itu sensitif. Iya. Betul. Karena itu pertukaran dari siang ke malam. Dia bilang, kenapa orang nggak pernah kasih tahu ke saya? Oke. Kalau saya dikasih tahu seperti sekarang, saya mengerti. Oke. Ternyata setelah itu oke kok. Ya artinya komunikasi itu kan harus terbuka dua pihak. Dan dia terima masukan. Terima. Nah kalau orang nggak pernah kasih tahu dia, di mana dia tahu? Terus dia kan berpikir dengan cara dia. Terus kenapa di sosial media ya itulah. Narasinya agak berbeda ya? Terus kenapa Sintayong nggak pernah dia ngomong memang, sesuatu gitu di sosial media? Memang nggak mau juga dia? Saya pikir ada bagusnya juga. Kalau dia banyak kali dengar sosial media juga mungkin dia udah kena pecat juga kayak si Trosir itu juga kali kan? Ya, Oke, Bung. Oke. Kita bicara lagi kepada timnas. Oke. Yang dimana ada sisa pertandingan yang bulan Juni nanti. Oke. Ngadapin Irak dan Filipina. Kita tuan rumah dua-duanya. Artinya satu step lagi kita sudah level Asia. Toh itu cita-cita STY dari awal. Oke. Dia loncat ke Asia. Oke. Yang orang waktu itu berpikir, lo banyak ngomong gitu. Oke. Ini satu step lagi. Kalau menurut Bung gimana? Saya dari awal sudah mengatakan bahwa main di home, lawan Vietnam dan away, kita harus menang. Oke. Jangan incar draw di Hanoi. Ya, harus menang. Karena kalau timnas kita bisa menang di 2 match ini, artinya satu kaki dari para pemain udah masuk nih ke round 3. Ya. Kalau mau masukin satu kaki lagi, harus menang sekali lagi. Hitung-hitungannya kan seperti itu. Ya. Dan ternyata kan bagus nih, sudah menang.
Artinya sekarang kalau dari segi target, next target itu adalah 3 poin. Ya. Ya, karena sekarang Dari selisih 2 pertandingan tinggal 1 lagi kemenangan. ya 3 poin. Ya. Nah, selisih poin timnas dengan Vietnam yang sekarang rivalnya di bawah 4 poin. Ya. Artinya next match lawan Irak jika kita bisa menang, that's it. Kita udah masuk ke round 3. Memang kita tahu Irak adalah tim yang kuat. Tapi yang main untuk Irak juga manusia semua, Pak. Betul. Gak ada robotnya, Ya. gak ada cyborg juga. Dan kita bermain di tanah air. Ya semoga nanti lapangannya gak seperti kemarin. Ya. Tambah 80.000. Nah, kalau bisa dibuka semua. Ya. Kita nonton nanti di GBK ya? Ya terserah kalau Bapak undang. Ya. Nah saya datang nanti. Ya, undang lah. Nah, kalau Bapak undang saya datang. Terus apa? Jadi maksud saya ini momen kita. Bukan untuk kita gembar-gembor, kita hebat, enggak. Kita belum hebat. Sorry to say. Jangan kita membuat some kind of narasi yang bahwa Indonesia ini udah mendunia. Belum. Ya. Kita masih berjuang untuk ke sana. Tapi ini momen kita nih. Ketika kita punya 2 home match. Kalaupun lawan Irak kita gak bisa menang, jangan berkecil hati. Yang penting jangan kalah. Draw aja. Last match kita lawan Filipina peluangnya lebih besar untuk meraih kemenangan. Sedangkan Vietnam lebih berat. Vietnam harus main home lawan Filipina, kemudian away lawan Irak. Ya. Irak mana mau kalah di kandang mereka sendiri. Pasti. Kecuali mainnya di Vietnam. Ya. Pertandingan terakhir. Ya. Vietnam sudah kalah lawan Irak. Jadi momen kita adalah untuk menang lawan Irak. Dan saya harapkan targetnya itu nanti dari Sintayong juga adalah menang. Ya, bahwasannya nanti dia mau main sedikit pragmatis, tidak ada masalah. Mourinho itu dengan taktik pragmatisnya cukup banyak gelar yang dia menang loh sebagai pelatih. Ya. Karena yang membuat tim itu menang kalau defense-nya itu solid. Ya. Ini terbukti kan di 2 match lawan Vietnam, defense kita solid. Kita bisa menang 2 kali. Kehadiran Izis ternyata bagus. That's why. Nah itu nanti perlu kita bahas juga. Cuma maksud saya, ini momen kita untuk kita masuk ke round 3. Dan who knows, setelah round 3, kemungkinannya terbuka untuk kita maju lagi ke depan. Itu yang menarik. Peluang itu terbuka dan saya harapkan dalam persiapan menuju bulan Juni, tolonglah kita semua bersatu untuk mendukung ya kan. Ya. Kalau saya adalah orang pertama yang mengeritik Sintayong. Kalau ya mungkin viewers dari Hasani Corner kalau sudah mengikuti saya lama ya di platform saya, tahu, saya orang pertama. Saya gak takut. Walaupun pada saat itu banyak yang gak suka. Bapak yang mengikuti saya juga bisa tahu. Saya orang pertama. Yang kritik ketika ada keputusan yang dia ambil yang menurut saya, ini gak logis nih. Saya pasti kritik. Tapi, ada saatnya juga saya perlu mengapresiasi dia. Ada saatnya juga saya perlu memuji dia. Karena dengan langkah-langkah yang dia ambil yang bisa membuat timnas sekarang bermain seperti ini. Jadi saya tidak mungkin memberikan kritik. Karena kalau saya hanya memberikan kritik dan kritik kepada pemain timnas, kepada Sintayong, terus-menerus di konten ini saya membuat kritik, ya saya udah gak bisa dinamakan pengamat. Pengamat itu harus balance. Ya kan? Antara positif dan negatif. Di setiap konten saya akan mengkritik. Tapi saya ada juga memberikan sisi positifnya. Karena walaupun Indonesia bisa menang di 2 match, lawan Vietnam, kalau Pak Hasan diperhatikan, untuk membangun counter attack, memang itu skema ya dari Sintayong. Ketika udah press, counter, kita tidak selalu berhasil. So kita masih punya PR dalam hal itu. Tapi saya juga akan memberikan apresiasi kepada hal-hal lain yang jauh lebih banyak positifnya. Karena kalau saya hanya tugasnya mengkritik, saya nggak bisa pengamat lagi, saya jadi pengkritik. Nggak mungkin saya lakukan itu. Jadi yang saya lihat sekarang kemajuan dari timnas ini sudah bagus, yuk kita semua bersatu karena ini lagi berjalan ke right corner. Kita mau kritik boleh. Dan walaupun saya gak pernah ketemu Sintayong, saya gak kenal sama orang-orang yang dekat dia, saya gak pernah berkomunikasi via sosial media atau apapun, saya gak pernah ketemu pengurus PSSI, gak kenal dengan pengurus PSSI. Ketemu kok. Oh, bekas. Bapak ini pengurus? Bekas. Ya dulu kan. Tapi maksud saya, bukan berarti saya mengatakan ini karena saya ada hubungan sesuatu, enggak. Yuk kita kawal timnas kita bersatu, kita kawal. Kalau mau memberikan kritik, berikanlah sesuai dengan fakta. Seperti mungkin kenapa kemarin counter attack-nya kok gak rapi ya kita ya. Nah itu aja. Gak perlu yang hal-hal lain
seperti dengan Sintayong mengambil kebijakan ini, kebijakan itu, karena dia yang lebih tahu. Kecuali kita pernah berada di posisi dia. Ya. Ya ngomong aja, seenak mungkin. Ya kan? Kita kan belum pernah ada di posisi dia. Dan emangnya gampang menjadi seorang Sintayong untuk melatih timnas Indonesia? Ekspektasi kita begitu besar loh. So ayo, kita bersatu, kita kawal. Nanti kita lihat, semoga hasil akhirnya ini positif. Ini momen bagi kita untuk bersatu, untuk kita kawal ini timnas kita biar berhasil. Kalau timnas kita berhasil, kita semua kan senang, Pak. Iya. Nama kita naik. Sorry, ini saya harus Pak jelasin. Jokowi aja gembira sekali. Itu presiden kita lihat mendukung. Dan sorry, saya lupa. Tadi saya padahal udah ingat. Pak Hassani tahu nggak? Untuk pertemuan pertama di GBK Indonesia lawan Vietnam, ada mungkin di atas 50 content creators yang membuat vlog. Oke. Sebagian dari content creators tersebut 50 atau 55, saya lupa angka pastinya, datang dari luar negeri. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris, belasan jam mereka perjalanan untuk lihat Indonesia main. Apa itu gak hebat? Bapak seneng nggak? Saya kasih tahu info ini. Saya sempat... Bapak seneng nggak? Saya kasih tahu info ini. Oh iya, saya dunia udah mulai lihat Indonesia. Surprise. Artinya cek aja Bapak, cek di YouTube. Kemarin lihat juga aja. kan ESPN itu masuk berita Indonesia. Tuh, apa gak senang kita? Proud dong, saya bangga. Kalau saya gini Bung Binder, saya ngelihat. Kalau Bung Binder kan pengamat, jadi mengkritiknya ada saluran. Saya kan dulu di dalam. Salah satu kritikan saya, yaitu saya bantu dia. Kan nggak jalan-jalan tuh naturalisasi. Lama juga itu ya. Nah, harusnya jalan-jalan. mereka main di kualifikasi Piala Asia kan? Iya, sebelumnya nggak jalan-jalan. Ya kan? Saya yang dobrak, saya bantu dia. Itu cara kritik saya. Tapi saya melihat SDY-nya begini. Dia faktor seperti seorang pemain, kalau pernah ingat, Eric Cantona. Nggak disuka orang dengan tingkah dia, tapi prestasi dia. Iya, betul. Nah ini dia tipe kayak gitu. Ya. Kalau di tenis itu John McEnroe. Iya, John McEnroe, betul. Yang betul. suka gaya gitu. Iya. Bung Binder. Iya. Oke, tadi Bung Binder mengatakan kita di Asia ini satu langkah lagi. Artinya kita posisinya safe. Insya Allah lah. Berarti kan kita bicara dunia nih, ada peluang. Kenapa enggak? Ada peluang. Tergantung nanti kita lawan siapa nanti. Betul. Lawan kita siapa saja nanti. Kan dibagi 3 pool. Iya. 3 pool itu kan 2 teratas otomatis langsung masuk. Tinggal dipilih 3-4 dari 6. Iya. Itu yang akan bertarung ada lagi untuk ngisi 8 jatah Asia. Iya. Nah, kalau kita lihat dari sekarang kita di Asia kan posisi 23 nih udah naik ya. Kalau dunia kan udah naik jadi 134. Nah, di Asia kalau saya lihat peta kan 16 itu kan berat lah. Nggak bisa, susah. Jepang, kita. Saat ini belum bisa. Jepang, Iran, Korea, Qatar, Australia, ya apalagi itu. Itu Saudi, mukjizat lah. Iya, betul. Kalau kita sepakat bisa, saya. ya. Nah, berarti ada 2 peluang kita bertarung misalnya dengan Irak, Uzbekistan, Emirat dan segala macam, itu ada peluang itu kalau melihat dari pemain yang ada sekarang. Betul. Kalau memang federasi masih terbuka mengambil pemain diaspora yang ada beberapa yang masih kelas A di Eropa, dengan prestasi Indonesia sekarang mereka juga sudah melirik, kemungkinan ke Piala Dunia Indonesia dalam pertama sejarah berdirinya Republik ini, saya rasa ada peluang itu ada. Tapi saling terbuka ya, tambah materi juga pemain, itu kemungkinan itu ada. Kalau saya kan dari awal memang yang sudah setuju perlu adanya pemain-pemain keturunan Indonesia. Dari awal kan, bahkan di pertemuan terakhir kita kan saya mengatakan kalau perlu ditambah lagi. Ya. Karena mayoritas dari supporter timnas Indonesia, kalau menurut saya, jika saya salah silakan lah nanti dikoreksi sama viewers Hassani Corner. Itu ingin Indonesia bermain rapi dan majunya itu kemana? Tentu ke level Asia. Tapi kalau bisa ke level dunia kenapa enggak? Maka itu untuk bisa naik level, kita perlu pemain-pemain keturunan ini yang memang bermainnya di luar negeri, bermainnya di Eropa. Ya, kalau memang kita merasa keberatan
atau kita khawatir dengan adanya begitu banyak pemain-pemain keturunan ini dan tidak akan memberikan ruang kepada pemain-pemain yang bermain di liga domestik, saya pikir kita paranoid. Kenapa? Ini saya kasih bukti. Di pertemuan pertama lawan Vietnam, gol itu siapa yang terlibat? Arhan dan Egy. Apakah Sintayong anti dengan mereka? Enggak. Dia mainin di babak kedua itu dua pemain. Ya kan? Di pertemuan kedua, lihat begitu di tengah Justin Hubner dan juga J. Itzes yang bermain siapa? Rizky Ridho. Ya kan? Babak kedua, dia mainin lagi pemain-pemain dari Liga 1. Bahkan dia mengatakan, Liga 1 harus lebih baik lagi supaya kita dapat lebih banyak pemain lagi dari Liga 1. Dan kalau kita melihat negara-negara lain, yang paling terakhir nih Pak, yang mengambil pemain keturunan mereka adalah Maroko. Ya. Maroko sudah masuk Piala Dunia kan? Nomor 4. Oke, untuk apa mereka mengambil pemain keturunan lagi? Cari dong dari Liga Maroko. Tapi apa yang mereka lakukan? Baru-baru ini, mungkin 1 bulan terakhir ini, mereka mengambil Brahim Diaz, pemain Real Madrid. Ya. Yang sebetulnya bisa pilih membela Spanyol atau Maroko. Maroko minta dia membela Maroko. Dia pilih membela Maroko. Saya mengikuti media Maroko, saya cari karena saya kan fan Real Madrid. Ya. Saya mengikuti. Ada gak sih orang-orang yang protes? Ada gak sih media-media yang coba adu domba? Zero. Oke? Zero. Kenapa? Karena orang-orang di sana paham kita perlu mereka untuk kita tetap eksis di Piala Dunia. And Brahim mainnya bagus sekali di pertandingan persahabatan sampai berdarah-darah kakinya. Iya kan? So ketika negara-negara lain ini lagi maju dengan mendapatkan pemain-pemain keturunan mereka yang ingin membela negara leluhur mereka, main mati-matian di atas lapangan, kenapa kita harus tertutup? Apa yang kita khawatirkan? Justru dengan adanya pemain-pemain keturunan ini yang akan memicu para pemain kita yang bermain di liga domestik untuk bermain sebaik mungkin agar mereka bisa menembus ke timnas Indonesia. Dan saya melihat antara pemain yang bermain di Liga 1 atau yang sebelumnya pernah bermain di Liga 1 dengan pemain-pemain keturunan ini di timnas, tim spiritnya luar biasa. Ya, setuju. So where is the problem? There is no problem. Everybody happy. Malah menurut saya, contoh. Nah ini kalau mereka ditambah, gak mustahil suatu hari kita akan lihat Indonesia bermain di Piala Dunia. Kenapa enggak? Itu kalau Piala Dunia. Tapi tadi karena kalau kita combine antara pemain yang dari Liga Indonesia dengan pemain yang bermain di luar negeri, saya melihat ya, Rizky Ridho itu motivasinya untuk mengimbangin itu ada. Akhirnya naik. Pola main dia naik. Arhan Pratama naik. Top. Marcelino naik. Bagus. Siapa? Sananta. Even Egy udah mulai bagus. Ya, Egy udah bagus. Iya. Mulai bagus. Iya. Sananta karena nggak jarang dipasang, timbul. Betul. Ya. Nah, motivasi seperti itu bukan pemain yang cengeng. Iya, betul. Nah, betul. Saya melihat dari sisi positifnya ke sana. Betul. Jadi kompetitif. Jadi kalau orang bilang naturalisasi, saya bilang stop naturalisasi. Ini anak Indonesia. Nah, ini yang saya bingung. Kenapa masih dipakai istilah naturalisasi di beberapa media juga? Kalau saya sekarang Pak pakai istilahnya pemain timnas yang bermain di luar negeri. Ya. Udah, saya pakai itu atau saya bikin pemain diaspora Indonesia. Diaspora, karena itu anak Indonesia yang hilang, ingin kembali, kita cari. Federasi mencari dia, betul. Dia juga ingin pulang. Welcome. Iya, dan mereka melakukan perjalanan yang begitu jauh, melelahkan juga. Dan di backup oleh peraturan dari FIFA. Iya, betul, di backup. Jadi nggak ada yang salah. Nggak ada yang melanggar aturan ada. Istilahnya. Ya. Nah, dan memang kalau kita ambil pemain-pemain seperti ini, ada kelemahannya waktu kita bermain di Piala Region. Ya, betul. Piala AFF. Yang karena masuk kalender FIFA, maka dia nggak bisa pulang. Betul. Karena klubnya tidak mengizinkan. Ya mungkin kita bisa buat tim pelapis kan, bisa. Yang mayoritas misalnya yang bermain di liga kita kan, atau pemain-pemain muda. Iya, pemain muda. Karena saya lihat di 2 pertandingan Vietnam, Yaakob Sauri. Wow, luar biasa. Saya lupa, saya jelaskan juga Yaakob ini kalau punya chance untuk bermain di luar, yang bisa kasih dia menit bermain, yang bisa kasih dia menit bermain, pindah. Tapi dia harus mendapatkan menit bermain, jangan sampai cuma diparkir.
Bagus loh. Pertemuan kedua ini waktu dia masuk di babak kedua, disiplin banget, gak bisa lewat tuh pemain mobile Vietnam. banget dia main. Iya, mobile banget. Ya artinya kan semuanya membuat win-win. Iya, win-win solution and Win-win. everybody happy in Ya. the team. Betul kan? Kita sebagai warga negara bangga, sebagai penggemar timnas ikut gembira, Iya betul. ya tidur lelap, Iya. ya kan? Yang silakan lah, yang nggak suka ya silakan lah. Kita gak bisa larang. Nggak bisa Cuman larang, seperti yang betul. tadi saya katakan di awal, saya kasihan aja sama mereka. Ya. Apalagi alasan mereka? Iya kan? Mungkin mereka berharap akan gagal, tapi lihat, iya kan? Karena Tuhan kan gak tidur. Bung Tuhan Minder, melihat semua. sebelum kita tutup, tadi kita bahas Oke. timnas senior. Sedikit kan bulan April ini akan ada U23. Jangan dulu ke sana lah. Kan kalau menurut berita yang bersebar, kontrak SCY kan akan diperpanjang kalau timnas U23 masuk ke babak 8 besar. Oke. Saya sempat ngobrol sama Ropan waktu itu jadi tamu, Iya. kita nggak sepakat. Kita sepakatnya melihat di prestasi timnas senior dong. Nah, kalau melihat dia bisa bawa ke Piala Asia, saya pikir that enough sebagai bahan untuk perpanjang SCY. Menurut Bung Binder bagaimana? Saya juga bingung sih kenapa dikasih target di U23, karena U23, Piala Asia U23 ini kan tidak termasuk kalender FIFA. Betul. Jadi kalaupun lolos dari grup, tapi kan masih ada masih ada 2 pertandingan nanti, ya kan? Ya. Let's say gak lolos dari grup karena tidak full team. Kalau full team, feeling saya bisa lolos. Ya, tapi kalau tidak full team, karena klub-klub tidak melepas pemain, anggap aja gak lolos. Terus apalagi yang saya dapat informasi dari kemarin waktu saya ada collab dengan content creator lain, dia mengatakan bahwa sebetulnya Pak Erik ada mengatakan akan berdiskusi lagi seandainya gak lolos. Nah, cuman kalau menurut saya lebih baik sih targetnya diberikan untuk ini. Untuk babak kualifikasi ini. Yang babak Iya, kualifikasi dunia. untuk ya targetnya lolos ke round 3 supaya bisa bermain di Piala Asia. Setuju. Nah, ini lebih logis. Tapi kalau yang di U23 saya bingung karena kan kita bukan cuman ingin mencari euforia ya. Lolos grup terus kemudian kita happy-happy, enggak. Kita inginkan timnas senior kita ini berkembang. U23 penting, tapi lebih penting lagi adalah yang senior kita ini harus bisa lolos ke round 3. Seharusnya targetnya di sana. Kan pas pertengahan tahun tuh. Ya. Kalau seandainya gak lolos, terus masih ngambang dari PSSI maunya seperti apa, ya kalau menurut saya nanti yang saya takut jangan pengaruh kepada permainan tim juga nanti. Di bulan Juni itu 2 Tapi match. saya pikir Pak Erik orangnya cukup terbuka. Dia bukan orang yang bisa distir orang juga. Pengalaman saya dengan beliau. Kan beliau, kalau pengalaman saya selama 20 tahun dengan beliau. Oke. Selama saya punya prestasi, dia appreciate. Iya bagus kan. Jadi dia melihat kalau memang ST membawa prestasi buat timnas, saya yakin. Dia tipikal orang seperti itu. Iya karena mau ada orang gosip dia, orang fitnah dia orangnya punya pendirian. Enggak, realnya progres sudah ada. Ya, secara progres. Iya. ST grafisnya naik terus. bagus. Grafisnya naik terus bagus. Jadi nggak ada celah untuk kita mencari kelemahan dia. Iya, kecuali orang mencari kelemahan dia, dia nggak mau berbicara, nggak berkomunikasi dengan pelatih-pelatih lokal. Ya itulah salah satu kelemahan dia mungkin. Ya itu saya pikir harus difasilitasi oleh federasi harus. Itu ya perlu nanti juga kan sih. sebenarnya itu fungsi Dirtek. Dirtek belum ada sekarang. Belum, katanya kan mudah-mudahan lah nanti bisa menjembatanin lah. Harus ada, menurut saya harus ada communication dengan pelatih-pelatih klub itu perlu. Jadi nanti bisa melihat juga perkembangan dari pemain-pemain timnas. Ketika memanggil pemain juga akan lebih smooth gitu. Secara aturan sebenarnya gitu. Iya. Ya kan dari Dirtek yang pegang database kan kalau dia kan ibarat kayak direktur operasional di sebuah perusahaan. Iya betul. Dia lebih ke operasional. Ya. Jadi Dirtek itu harus punya ini juga roadmap juga Betul. untuk timnas. Bung Binder. Ya. Terima kasih banyak. Ya sama-sama Pak. Telah hadir. Semoga kita bisa jadi duet yang abadi. Ya. Sebuah pembahasan yang dalam suasana euforia, happy. Ya dong, kita harus happy dong dengan kemajuan timnas kita dan ini semua kan maka itu perlu kita syukuri dan kita jangan lupa terus berdoa. Dan saya suka
cara Anda berpikir itu selalu positif. Iya. Biasanya kalau kita berpikir positif itu pasti oranya juga bagus. Iya betul, memang kita harus di hidup juga kita harus berpikir positif kan. Kalau kita pikir negatif, yang ada akan terjadi hal-hal negatif. Dan badan juga jadi nggak sehat. Iya, badan nggak sehat, pikiran yang bahaya Pak. Betul. Kalau nggak sehat. Karena pikiran itulah membuat sumber penyakit. Iya, dan takutnya tertular ke orang lain. Semoga kita masuk level Ya. Asia. Oke, siap. Terima Kita kasih Bu harapkan Binder. seperti itu, sama-sama Pak. Terima kasih para penggemar Hassani Corner. Demikianlah obrolan saya dengan Bung Binder. Semoga apa yang kita cita-citakan terhadap timnas bisa berhasil. Ketemu lagi di episode berikutnya, All About Sport.